Shalom Jemaat terkasih. Senang sekali kita bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Doa kami sebagai rohaniwan, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi aktivitas jemaat sepanjang hari ini, bahkan membuat berhasil semua hal baik yang sedang jemaat kerjakan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Tolong kami dalam kesempatan yang indah ini, ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, Roh Kudus menolong kami, memberi kami hikmat untuk memahaminya, bahkan memberi kemampuan kepada kami untuk mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema yang saya angkat pada kesempatan ini adalah tinggal di dalamnya. Bacaan kita terambil dari Yohanes 15 ayat ke-5 sampai ke-7. Saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin untuk firman Tuhan. Ada satu bagian dalam epos Ramayana yang membekas dalam ingatan saya, yaitu ketika Rama mengajak Sinta untuk berburu. Rahwana kemudian beralih rupa menjadi seekor kijang yang begitu mempesona, dan dia kemudian mengkondisikan supaya Rama harus masuk ke dalam hutan yang lebih sulit, sehingga Sinta tidak dapat ikut. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka Rama membuat sebuah lingkaran pengaman dan Sinta harus tinggal di dalamnya. Selama Sinta tinggal di dalam lingkaran pengaman itu, ia tidak dapat dicelakai. Hal buruk tidak akan terjadi atasnya. Sementara Rama masuk ke bagian hutan yang lebih jauh, kijang itu melenggak-lenggok di depan Sinta. Sinta terpesona, menjadi lengah, lalu dia keluar dari garis itu, dan dalam sekejap Rahwana menyambar dan membawanya terbang. Bagian cerita ini kemudian mengingatkan saya pada bagian firman Tuhan sebagaimana yang diingatkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Kita diingatkan bahwa musuh kita itu ada begitu dekat dengan kita. Rasul Petrus menulis, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis tidak jauh dari kita, ia selalu ada dekat dengan kita dalam mode siaga untuk menerkam kita. Setiap orang Kristen harus menyadari situasi ini, tetapi juga harus mengingat bagian lanjutannya ayat 9. Lawanlah dia, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jadi tetaplah pegang dan tinggal di dalam firman Tuhan. Yesus Kristus memberikan keteladanan bahwa cara paling efektif untuk mengalahkan iblis adalah dengan tidak keluar dari lingkaran pengaman firman Tuhan. Ketika Yesus Kristus dicobai di padang gurun oleh iblis, dia selalu menangkal setiap bujukan dan muslihat iblis dengan memperkatakan firman Tuhan. Ada tertulis,
itu mengajar kita. Kita pun harus menjadikan firman Tuhan sebagai lingkaran pengaman kita ketika ada godaan dan muslihat iblis. Yesus sendiri dalam Yohanes 15 yang kita baca tadi mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur. Dikatakannya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus Kristus adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia. Mari ingatkan diri kita. Tipu muslihat iblis dalam bentuk semenarik apapun tidak akan dapat menjatuhkan kita atau mencelakai kita atau mengecoh kita kalau kita tinggal di dalam firman dan firman tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati.